Yang saya nukilnya itu bukan langsung dari kitab beliau, tetapi dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, Imam At-Tahawi itu menukil pendapat Imam Ahmad yang menyatakan Al-Isra wal Mi'raj minal umuril mughayyabat. Yajib an nu'minaha wa nusaddiqaha wa la yajib ay ya'lam an na'lam kayfiyataha. Artinya Isra Mi'raj itu termasuk hal-hal yang bersifat gaib, yang bersifat maya. Tapi kalau maya di medsos itu termasuk gaib nggak ya? Termasuk maya. Nah, kita diwajibkan untuk mempercayai dan membenarkannya, tapi tidak diwajibkan untuk mengetahui, menyelidiki, apalagi mempelajari bagaimana dan bagaimananya. Kenapa? Kalau sudah masalah gaib, itu memang kita itu tidak punya kemampuan untuk melihat. Kecuali kalau kita punya daya spiritualitas tinggi itu. Kalau nggak punya ya nggak bakalan. Dan karena tidak punya kemampuan, maka ya sulit untuk memahami. Tadi diceritakan naik kuda aja sebulan. Nah ini hanya sepotong malam. Ditegaskan dalam ayat yang saya baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kata asra itu sendiri artinya perjalanan malam. Tapi kok ditambah dengan kata lailan yang artinya waktu malam. Dan lailan di situ bukan al-lail. Kalau al-lail itu berarti definitif. Bisa artinya satu malam dari maghrib sampai subuh, itu al-lail. Tapi kalau lailan itu indefinitif, yang berarti hanya sedikit malam. Jadi singkat sekali perjalanannya. Nah, tadi saya katakan bagi yang tidak punya daya spiritualitas tinggi, ya memang sulit menerima. Dan makanya Imam Ahmad memberikan peringatan, jangan kita mempertanyakan bagaimana ya. Ya karena bisa menggoda, mengganggu keimanan kita. Apalagi kalau kemudian yang kita baca bukan ayat Al-Quran itu saja. Karena ayat Al-Quran kan hanya global. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu sedikit malam, hanya itu. Nah, kalau dalam hadis lebih detail lagi. Sebelum perjalanan, beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dicuci dengan air Zam-Zam. Ya sudah, semakin kabur, semakin pikiran kita semakin nggak bisa menerima kalau semata-mata daya intelektualitas kita yang dipakai. Jadi memang sangat penting daya spiritualitas di sini. Nah, zaman dulu kok ada pembelahan dada. Yang melakukan bukan manusia tapi malaikat Jibril. Susah lah kita untuk bisa menerima itu. Kayak dongeng tadi kan ada yang bilang, dan saya sendiri juga menyikapi kitab-kitab maupun buku-buku yang menceritakan tentang Isra Mi'raj itu saya pilih kalau memang hadis sahih ya kita harus meyakini dan mempercayainya. Tapi kalau itu wafi riwayatin,
Kalau wa fi riwayatin itu berarti kan artinya dan dalam suatu riwayat, nggak jelas itu hadis atau bukan hadis. Kalaupun hadis itu sahih atau tidak sahih, maka dalam hal ini saya no comment. Kenapa harus no comment? Karena kalau kita berkomentar dalam hal yang ada di dalam kitab kuning, kalau komentar kita negatif, ya kita bisa dikeroyok bareng-bareng sama para santri yang meyakini kebenaran kitab tersebut. Kalau kemudian kita mengikuti apa yang tertulis di kitab itu, ya kita ditinggal pergi oleh mereka para cendekiawan maupun para akademisi. Yang saya contohkan tadi, dibelah dadanya oleh malaikat, dicuci pakai air zam-zam, terus dibalikkan lagi. Susah kan pikiran kita. Yang bisa terima apa? Ya iman. Tadi disebutkan imam Abu Bakar As-Siddiq, saya akan cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq nanti sebentar lagi. Baik hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi tentang pembelaan dada sebenarnya ada hadis sahih riwayat Anas bin Malik. Beliau mengatakan laqad ra'aitu asaral mihyati inda sadrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berani menyatakan para penceramah Isra Mi'raj belum pernah ada yang menukil ini. Ini ada di kitab Wa huwa fil ufuqil a'la yang ditulis oleh Dr. Al-Maliki Al-Yamani yang dosen di Masjidil Haram, tapi orangnya almarhum. Beliau menulis tentang pembelahan dada itu, bahkan beliau menyatakan Nabi dibelah dadanya bukan hanya ketika mau Isra Mi'raj, tapi sampai 4 kali. Waktu anak-anak dibelah dadanya. Cerita tentang dibelah dadanya waktu anak-anak, asiknya orang bercerita itu bisa membuat orang itu kena fitnah. Yang saya maksud asiknya bercerita itu apa? Dia berusaha menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW waktu masa kecilnya ya seperti orang lain, ikut main-main dan lagi main-main itulah Jibril datang. Bahkan temannya pada ketakutan karena dia seperti diculik. Kan waktu ngambil Nabi kita Muhammad SAW, malaikat Jibril itu kan seperti manusia, menyamar sebagai manusia. Jadi teman-temannya pada panik. Wow, kalau bahasa sekarang ya Muhammad diculik. Ternyata